Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Fiorena Jeretno dapat kembali berjumpa di hadapan Tribuners dalam program kita siang hari ini, program Highlight Tribun Timur Cetak edisi Sabtu 13 Januari 2024. Dan tentu dalam beberapa menit ke depan kita akan menyajikan informasi yang telah terhimpun dalam Tribun Timur Cetak edisi hari ini. Dan sebagai informasi juga Tribuners dapat mengakses baca berita yang ada di Tribun Cetak hari ini dalam website kami di www.tribuntimur.com, atau juga bagi yang masih senang untuk membaca via smartphone atau gadget bisa melalui beberapa kanal media sosial kita, dan juga bagi yang masih senang untuk membaca via cetak atau fisik bisa berlangganan dengan menghubungi nomor di 0411811550 atau via SMS atau WA di nomor 08114135555. Limanya sebanyak 4 kali. Dan untuk itu kita langsung saja ke halaman pertama dari Highlight Tribun Timur Cetak kita hari ini edisi 13 Januari, yaitu di paling atas kita sudah disajikan dengan dokumentasi dari pertemuan dua putra Kiai Jamaluddin, perintis NU dan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan. Dan ini dari headline-nya, Ashabul Kahfi dan Puang Makkah cipika-cipiki di asrama haji. Sibuk mengurus umat, sama-sama dijejali aktivitas dan agenda yang padat. Dua tokoh ini akhirnya bertemu di asrama Haji Sudiang, Makassar, dan pertemuan Ketua Komisi 7 DPR RI, Ashabul Kahfi dengan Dewan Pembina Jam'iyah Ahlit Tarika Al-Mutabarah Al-Nadia Jatman, Syekh Syahid Ar-Rahman saat Segaf Puang Makkah dinilai takdir tak terelakkan. Layaknya dua sahabat yang lama baru bersua, keduanya langsung saling merenggangkan tangan kemudian berlabuh dalam pelukan masing-masing yang diawali cipika-cipiki atau cium pipi kanan, cium pipi kiri. Dan untuk informasi lebih lengkapnya dari headline kita yang pertama bisa ke halaman 7 untuk informasi lebih lengkapnya. Tribuners bisa akses melalui website kami di e-paper, dan untuk juga yang berlangganan bisa langsung ke halaman 7 di Tribun Timur Cetak. Selanjutnya kita ke headline berikutnya, yaitu Jenderal Andi Rian mengatakan sama-sama Ki jaga Sulsel, yang dimana poin pentingnya ada dua. 3 jam Kapolda nyantai di Tribun Timur, kemudian selanjutnya datangi dapil neraka dulu, kemudian ke Sidra Pindrang. Dan informasi lebih lengkapnya Vio akan bacakan sedikit, di mana Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Andi Rian Riacudu Jayadi langsung keliling Sulawesi Selatan. Hanya berselang kurang dari sebulan setelah dilantik, mantan Kapolda Kalimantan Selatan sudah keliling di sebagian besar wilayah utara Sulawesi Selatan, di mana statement yang langsung disampaikan oleh Kapolda Sulawesi Selatan saat ini, saya cek dulu wilayah untuk memastikan yang mana perlu diatensi. Saya sudah dari Bone, Sopeng, dan Wajo. Katanya dapil neraka, saya sentuh duluan mereka. Semua tahu di sana itu dapil neraka, jelas Jenderal Andi Rian dibarengi senyum khasnya. Demikian antara lain penegasan Kapolda Sulsel saat silaturahmi dengan jajaran Tribun Timur di Gedung Tribun Timur, tepatnya di Jalan Cendrawasih 430 Makassar pada Jumat kemarin, tepatnya di tanggal 12 Januari 2024. Dan juga Irjen Andi Rian didampingi Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Komang Suartana, Dirkrimsus, Kombes Helmi Kwarta Kusuma Rauf, Dirkrimum, Kombes Pol Jamaluddin Farti, dan juga ada Dirlantas Kombes Pol Made Agus Prasetya, serta Kabid Propam Kombes Pol Sulham, dan juga Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Muhammad Najib. Dan sekitar 2,5 jam Kapolda bersama jajarannya bersenda gurau dan berdiskusi di lantai 1 hingga memasuki waktu sholat maghrib. Di mana juga ini disampaikan bahwa salah satu profil yang disampaikan adalah Kapolri alumni SMA Negeri 1 Makassar itu mengaku ke Sulsel mendapat amanah dan tugas khusus dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dan kemudian di samping kanan dari dokumentasi yang memperlihatkan sosok dari
Irjen Andirian. Ini ada grafis yang diperlihatkan bahwa 3 daerah yang telah dikunjungi, di mana pada tanggal 7 Januari, pada tanggal 9 Januari hingga 8 Januari pun sudah terpampang nyata informasinya, di mana pada tanggal 7 Januari ada kunjungan ke Bone dan diterima langsung oleh PJ Bupati Bone, Dr. Andes Andi Islamuddin MH. Kemudian juga didampingi oleh Danrem 141 Todopuli, Brigjen TNI Sugeng Hartodo, serta Kapolres Bone. Dan juga ini ada beberapa juga tokoh adat yang hadir juga di rujak Bupati Bone. Kemudian di tanggal 7 juga Kapolda Sulsel dianugerahi gelar adat Petawatang, yang artinya sosok pemimpin yang tangguh, cekatan, lincah, dan mengambil tindakan sehingga ketertiban masyarakat aman dan damai di suatu wilayah. Kemudian di tanggal 8, Kapolda Sulsel Irjen Pol Andirian juga mengunjungi Kabupaten Pindrang untuk kegiatan sosial dan ramah tamah dengan Pemkab Pindrang. Selanjutnya di tanggal 9 ada kunjungan kerja di Polres Sopeng dan juga didampingi langsung oleh Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Selatan, Nyonya Dewi Andirian. Kemudian masih di halaman pertama, sedikit informasi di samping kiri dari foto Bapak Andirian, ini ada headline yang mengatakan belajar bahasa Bugis dari luar Sulawesi Selatan, di mana Kapolda Sulsel Irjen Polisi Andirian Riacudu Jayadi mengaku jarang pulang kampung ke halamannya, Bone dan Wajo. Ia hanya pulang saat momen Lebaran. Kini ia telah menjadi orang nomor 1 di Polda Sulsel setelah dilantik pada 14 Desember 2023 lalu. Ini mungkin tepat besok di tanggal 14 Januari, tepat 1 bulan akan merupakan hari perdana dari Bapak Irjen Pol Andirian menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Selatan. Kemudian masih di halaman 1, boleh dibantu scroll. Kita ada informasi terkait Newcastle as Man City, di mana ada De Bruyne Haaland comeback, dan diperlihatkan juga ada grafis di mana ada pertandingan nantinya pada Minggu besok, tepatnya waktu Indonesia Barat pukul 00.30, pertarungan antara Man City dan Newcastle. Dan di samping kanan dari Newcastle versus Man City ini, sinopsis film Tribun Timur, sehidup semati, efek mengerikan KDRT dalam thriller horor, yang disampaikan oleh pengamat dan pemain film asal Makassar yaitu Jerry Wongianto. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan manusia. Film dibuka ketika seorang pemuka agama yang diperankan oleh Lukman Sardi menyampaikan tentang derajat wanita lebih rendah daripada laki-laki. Ini langsung disambungkan di halaman 7. Dan seperti yang Vio sudah sampaikan, untuk informasi lebih lengkapnya dari halaman 1, Tribuners dapat mengakses lebih lengkapnya di halaman 7, karena kita tentunya lebih memberi informasi yang lebih di halaman 7. Dan selanjutnya kita beralih lagi ke halaman 8, di mana rubrik halaman 8 adalah Tribun Sulsel. Masih di edisi Sabtu 13 Januari 2024, kita punya beberapa headline di rubrik Tribun Sulsel, di mana yang pertama kita bahas dulu cerita Naisa terkena peluru kaliber 9 dengan ledakan hingga paha panas. Dan ini merupakan berita yang sempat viral di media sosial, di mana nenek Naisa Deng Ase, umur 61 tahun, masih merasakan sakit pasca operasi pengangkatan peluru nyasar yang mengenai pahanya. Naisa terkena peluru nyasar pada Minggu 7 Januari. Kala itu ia sedang tidur di ruang tamu rumahnya di Jalan ARD Ngunjung, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Ibu 6 orang anak ini sudah berada di rumahnya pasca menjalani operasi di Rumah Sakit Bayangkara. Ditemui di rumahnya, Naisa menceritakan detik-detik peluru nyasar menembus sendan plafon rumahnya pada Minggu dini hari. Saat itu Naisa tertidur di samping sang suami M. Tahir 64 tahun, tiba-tiba mendengar bunyi benda jatuh dari atas seng. Saat menembus plafon rumahnya, ia melihat cahaya sepintas sebelum merasakan sakit di pahanya.
Dan langsung disampaikan bahwa menyala. Waktu itu peluru tembus masuk, ia langsung meledak dan langsung tak angkat, Kak. Suara ledakan besar kemudian ia mengatakan, apa itu? Kemudian saat terkena, Naisa langsung merasakan panas. Saat itu ia belum mengetahui kalau ada peluru yang sudah bersarang di pahanya. Kemudian selanjutnya ini adalah beberapa statement yang disampaikan bagaimana kronologi, di mana jam 4 tidak baik lagi, kurasa satu badan, tidak bisa kutahan sakitnya, sempat diinfus di Ibnu Sina, setelah itu dirujuk ke Bayangkara. Kemudian terkait siapa pemilik senpi itu, Devi masih enggan berspekulasi, hanya saja senjata pabrikan seperti itu biasanya digunakan oleh aparat resmi. Namun pihaknya masih menyelidiki mengenai siapa pemilik senpi tersebut. Selain itu, sejumlah saksi juga telah diperiksa terkait insiden peluru misterius tersebut. Dan boleh di-scroll, ada hasil ronsen yang diperlihatkan, ya. Dengan keterangan korban peluru nyasar Naisa Deng AC dan hasil ronsen peluru yang bersarang di pahanya saat ditemui di rumahnya. Kemudian polisi juga diminta ungkap pemilik senjata, namun belum berhasil mengungkap pemilik senjata peluru nyasar yang mengenai nenek Naisa. Padahal kejadiannya tersebut sudah 6 hari berlalu nih. Naisa berharap juga kepolisian mengungkap pemilik senjata yang memuntahkan peluru hingga menaik pahanya. Pasalnya peluru yang bersarang di paha kanannya itu baru bisa dikeluarkan dengan cara operasi. Dan juga suaminya dari nenek Naisa, M. Tahir, menilai jika kasus ini tidak terungkap, maka kejadian yang sama di masa mendatang tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi di masa mendatang. Dan juga ini merupakan kisah sedih juga tentunya bagi nenek Naisa, yang tentunya sangat jarang ya ada kasus seperti ini. Dan memang kalau misalnya tidak segera diungkap atau diselidiki, tentunya kemungkinan besar bisa terjadi lagi di masa mendatang memang. Kemudian di headline selanjutnya masih di halaman 8, kita punya informasi pohon tumbang timpa angkot, 1 penumpang luka, dan ini terjadi di Jalan Samratulangi, Kecamatan Turi Kale, Kabupaten Maros pada Jumat kemarin juga, tepatnya pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah, di mana korban dari adanya kejadian ini adalah 1 penumpang mengalami luka, dan pohon tumbang menimpa 1 angkot ini atau PT-PT yang dikenalnya di Jalan Poros Maros maksud saya, di Kabupaten Maros. Ini terjadi pada sore hari dan PT-PT tersebut tertimpa pohon saat melaju di Jalan Samratulangi, tepatnya depan Makodim Maros. Dalam peristiwa ini 1 penumpang alami luka, sedangkan PT-PT mengalami atau juga terjadi ringsek. Korban luka bernama Hamdana, perempuan berusia 51 tahun itu alami luka di dagu, sehingga langsung dilarikan ke Puskesmas Lau, dan sedangkan 1 penumpang lainnya baik-baik saja. Jadi total ada 2 penumpang dengan 1 sopir. Kemudian saat tiba di lokasi, pohon tiba-tiba tumbang dan menimpa bagian depan mobilnya. Sebanyak 8 personel BPBD Maros diterjunkan untuk mengevakuasi pohon tumbang. Proses evakuasi tersebut memakan waktu selama 30 menit. Pasalnya terkendala hujan yang deras, karena memang beberapa hari ini juga Kota Makassar sudah dilanda hujan dibandingkan daerah-daerah atau kabupaten kota lainnya yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian kita beralih ke headline berikutnya, yaitu Desa Palipu didorong jadi sentra nanas, di mana pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ingin mengembalikan kejayaan Desa Palipu, Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo sebagai penghasil nanas. Dan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Bahrudin menyebut, dulu Desa Palipu memang dikenal sebagai daerah penghasil nanas berkualitas di Sulawesi Selatan. Namun ikon tersebut perlahan memudar, bahkan nyaris hilang. Untuk itu, Pemprov Sulsel mendorong untuk mengembalikan ikon tersebut dan memotivasi pemerintah Desa Palipu dan masyarakat Palipu untuk melakukan mekanisasi pertanaman dan perluasan lahan untuk menanam nanas.
terang dari Bapak Bahtiar Baharudin selaku PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Dan di headline terakhir di halaman 8 yaitu jadi pelipat suara demi beli sepatu. Ini sudah 7 hari warga Kabupaten Pangkep punya pekerjaan sampingan. Mereka ikut menyortir suara pemilu 2024. Seperti Rizky Amelia, 18 tahun, asal Kecamatan Minasatene. Awalnya Rizky memutuskan menjadi petugas lipat surat suara untuk mengisi waktu luang sembari mencari penghasilan tambahan. Gadis yang bekerja sebagai guru mengaji ini awalnya mendapatkan informasi melipat surat suara lewat tetangganya. Dan untuk gaji atau fee yang didapatkan dari melipat surat suara, tiap harinya dia bisa melipat hingga 800 surat suara dan jam kerjanya 3-5 jam. Untuk upahnya sekitar 300 per lembar. 300 kali 800 sudah bisa mendapat 24.000 kurang lebih ya. Dan ini juga ada informasi terkait total surat suara yang diterima KPU Pangkep, yakni sebanyak 1.280.705. Sementara surat suara cadangan berjumlah 5.418. Dan itulah tadi informasi yang ada di halaman 8, khususnya di rubrik Tribun Sulsel. Selanjutnya kita beralih ke halaman 12 yang merupakan halaman kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, yaitu Tribun PSM. Rubriknya Tribun PSM. Di edisi Sabtu 13 Januari 2024 kita menyajikan informasi terkait dari penyerang jadi bek. Ini transformasi posisi Ivan Nanda, di mana sudah diperlihatkan juga ada grafis, ada SSB Jarum, SSB Sultan Kudus United, Surya Yuda Persiku Kudus pada tahun 2019. Kemudian berlanjut di tahun 2020 ada PSS Sleman U20. 2020 hingga 2023 PSS Sleman U20 juga masih berlanjut. Dan di tahun 2023-2024 peminjaman di PSM, di mana kelebihan dari Ivan Nanda ini adalah pembacaan permainan, umpan akurat, duel bola udara. Dan juga disampaikan ada biodata singkat, ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, posisi, tinggi, dan juga nomor punggungnya. Bisa Tribuners baca dan lihat lebih lengkapnya di layar saat ini. Kemudian Ivan Nanda juga sempat berstatement, "Saya pernah bermain di posisi penyerang sayap, penyerang gelandang, bertahan, hingga sekarang jadi bek tengah." Ivan Nanda Pratama salah satu pemain muda potensial dimiliki PSM Makassar saat ini. Dia direkrut di pertengahan jendela transfer musim 2023-2024 untuk memperkuat lini pertahanan PSM Makassar. Ivan didatangkan dari PSS Sleman dengan status pinjaman hingga akhir musim. Jika mampu tampil menjanjikan dengan jersey kapal pinisi di dada, bukan tidak mungkin kontraknya akan diperpanjang. Bek tengah berusia 22 tahun ini memiliki pembacaan permainan yang bagus dan umpan akurat, di mana tinggi badan yang mencapai 181 cm membuatnya juga mampu duel bola udara. Kemudian juga kami tampilkan informasi dari Ivan Nanda, di mana tidak lari, tidak main. Ini merupakan informasi lebih lengkapnya juga dari adanya headline kita yang paling mencolok dari penyerang jadi bek, di mana Ivan Nanda resmi bergabung dengan PSM pada tanggal 1 November 2023, namun ia baru sekali dimainkan. Debutnya ketika lawan Dewa United pada pekan 19 di Stadion Indomilk Arena, Tangerang pada tanggal Minggu 12 November 2023. Pemilik nomor punggung 78 ini masih kalah bersaing dengan Yuran Fernandes, Safrudin Tahar, dan Dava Salman. Ivan mengaku perlu bekerja keras jika ingin mendapat kesempatan bermain. Pasalnya, porsi latihan PSM Makassar tidak mengandalkan fisik, dipadukan dengan skill pemain. Hal ini pun jadi penilaian pelatih untuk memainkan pemain maksud saya. Dan menurut Ivan, PSM Makassar tim yang bagus,
Suasana tim pun sangat bagus, kompak di dalam dan di luar lapangan. Dampaknya mental pemain terbentuk dan ditambah lagi fasilitas latihan yang lengkap, ada tempat fitness dan juga ada statement yang langsung disampaikan. Yang saya suka di PSM Makassar itu pemainnya kompak dan punya tempat fitness, jadi bisa tambah massa otot juga pungkasnya. Dan itulah tadi beberapa headline yang sudah Vio bacakan dan juga bantu review untuk para Tribuners. Dan untuk lebih lengkapnya kita juga masih punya beberapa rubrik lainnya seperti rubrik Soccer Hot News dan juga rubrik Makassar, rubrik Probis. Bisa Tribuners akses di website kami di www.tribuntimur.com, atau juga mungkin bagi yang masih senang untuk membaca secara fisik yaitu melalui koran, bisa berlangganan dengan menghubungi nomor kami di 0411 811 5500 atau juga melalui SMS atau WA di nomor 081 1413 5555. Dan tentunya terima kasih Tribuners hingga saat ini masih setia menyaksikan program Highlight Tribun Timur Cetak edisi Sabtu hari ini. Tentunya weekend seperti ini tepatnya diisi dengan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Untuk itu, jangan lupa saksikan program lainnya yang akan disajikan oleh Tribun Timur. Saya Fiordina Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.